Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, saya Dr. Diki Hasna Putri Syeri. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara tentang kondisi gigi dan mulut kakak. Mungkin sebelumnya saya akan menanyakan identitas terlebih dahulu dengan kak siapa? Bisa. Baik, untuk umurnya berapa ya? 27 tahun. Di 27 tahun. Untuk tempat tinggalnya sekarang tinggal di mana kak? Perubahan Taiwasi. Oh, itu untuk tempat tinggal sendiri ada di tengah atau di pinggir kota? Di pinggir. Baik, mungkin saya lanjut ke pertanyaan aja. Mungkin apakah kakak itu punya gigi yang masih lengkap atau sudah ada yang hilang? Masih lengkap. Berarti itu 20 gigi atau lebih ya kak? Iya. Baik, mungkin untuk selama 12 bulan terakhir itu apakah kakak merasakan sakit atau rasa tidak nyaman pada gigi dan mulut kakak? Iya. Berarti ada rasa tidak nyaman seperti itu? Iya. Baik, mungkin apakah kakak menggunakan gigi tiruan? Tidak. Untuk yang atas dan yang bawah juga tidak ada? Tidak. Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya mungkin kakak bisa mendeskripsikan dari kondisi gigi stagusi kakak. Apakah menurut kakak itu sangat baik atau baik sekali, baik, normal, buruk atau sangat buruk? Normal. Normal ya, oke. Lanjut, mungkin seberapa sering kakak itu membersihkan gigi kakak? 2 kali sehari. Setiap apa? Pagi dan malam. Berarti setiap pagi dan malam, berarti 2 kali sehari. Jadi selanjutnya mungkin saya akan membacakan beberapa item atau benda yang biasanya itu tuh digunakan untuk membersihkan gigi. Mungkin kakak bisa menjawab iya apabila kakak itu menggunakan. Kalau misalnya kakak tidak menggunakan bisa jawab tidak. Mungkin apakah kakak itu menggunakan sikat gigi? Iya. Mungkin untuk selanjutnya apakah kakak itu menggunakan tusuk gigi dari kayu? Tidak. Untuk tusuk gigi dari plastik? Tidak. Untuk menggunakan bedah gigi atau dental floss? Tidak. Untuk menggunakan arang? Tidak. Untuk menggunakan simak? Tidak. Atau apakah ada benda lain yang kakak gunakan selain yang telah saya sebutkan tadi? Tidak ada. Berarti itu saja tadi ya, sekali gigi aja ya kak. Iya. Baik, mungkin apakah kakak itu menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi kakak? Iya. Iya. Baik, mungkin apakah gigi kakak itu mengandung menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride? Iya. Mungkin sudah berapa lama terakhir kali bertemu dengan dokter gigi? Setahun yang lalu. Oh, berarti 1 tahun terakhir ya kak? Iya. Oke. Lanjut, mungkin tujuan atau alasan kakak terakhir kali untuk datang ke dokter gigi itu apa ya? Untuk perawatan. Untuk membersihkan gigi itu ya kak? Iya. Oh, kayak scaling gitu ya kak? Iya. Oke. Terus saya akan membacakan beberapa masalah yang ditimbulkan karena kondisi gigi dan mulut kakak dalam 12 bulan terakhir ini. Mungkin kakak bisa menjawab apakah sangat sering atau dalam beberapa kali atau tidak, bahkan tidak tahu. Untuk yang pertama, apakah kakak itu mengalami kesulitan menggigit makanan? Tidak. Ya, tidak. Terus apakah kakak itu mengalami kesulitan mengunyah makanan? Tidak. Tidak. Terus apakah kakak itu mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata? Tidak. Oke, untuk selanjutnya apakah mulut kakak itu kering? Iya. Sering gitu ya kak atau gimana? Berapa kali? Terus apakah kakak itu malu dengan penampilan gigi kakak? Tidak. Ya, oke. Apakah kakak itu tegang karena masalah mulut dan gigi? Tidak. Oke, apakah kakak juga menghindari senyum karena masalahnya ada di gigi dan mulut kakak? Tidak. Apakah kakak itu mengalami masalah tidur dengan gigi? Tidak. Apakah kakak itu mengambil cuti libur kerja karena masalah gigi? Tidak. Apakah kakak itu kurang percaya diri dengan orang-orang terdekat kakak? Tidak. Apakah kakak itu mengurangi partisipasi kegiatan sosial terkait dengan masalah gigi? Tidak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya akan membacakan beberapa jenis makanan atau minuman yang sering atau jarang dikonsumsi oleh kakak. Kalau misalnya kakak mengonsumsinya beberapa kali dalam sehari, atau setiap hari, atau beberapa kali dalam seminggu, atau bahkan setiap minggu, atau beberapa kali sebulan, atau bahkan tidak pernah. Mungkin bisa jauh seperti itu ya kak. Ya. Mungkin untuk buah, apakah kakak mengonsumsi sehari atau beberapa kali sehari? Tiap hari. Oke, untuk biskuit, terus kayak semacam kue,
beberapa kali. Seminggu ya Kak? Ya, Oke, terus untuk seperti roti manis atau pie seperti itu beberapa kali. berapa kali? Seminggu. Oke, terus untuk madu dan selai Seminggu juga. beberapa kali dalam seminggu? Ya, Baik, untuk permen karet yang mengandung gula tidak. tidak pernah ya Kak? Oke, untuk manisan atau permen Tidak. tidak pernah juga. Oke, lanjut mungkin untuk teh dengan gula. Beberapa kali dalam seminggu. Oke, untuk kopi dengan gula Ya, sama. beberapa kali dalam seminggu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak mungkin mengonsumsi beberapa tipe tembakau seperti rokok atau pipa atau tembakau kunyah atau yang lain? Tidak. Tidak ya. Mungkin dalam beberapa mungkin dalam 30 hari terakhir, apakah Kakak itu mengonsumsi alkohol? Dan kalau misalnya pernah, itu berapa kali sehari? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Terus mungkin tingkat pendidikan terakhir Kakak itu apa ya? Satu. Satu, berarti kuliah ya Kak? Ya. Oke, berarti tingkat universitas. Baik, kuesioner saya sampaikan semuanya, dan saya akan menyampaikan terlebih dahulu dari apa yang sudah saya dapat. Jadi Kakak Iza itu giginya itu masih lengkap, dimana giginya terdapat 20 atau lebih. Terus selama 12 bulan itu kakak merasakan tidak nyaman. Terus untuk kakak itu juga tidak menggunakan gigi tiruan, dan untuk deskripsi dari kondisi gigi stagusi kakak itu normal. Terus kakak itu bersihin gigi setiap pagi dan malam, yaitu 2 kali sehari. Lalu selanjutnya kakak itu biasanya itu menggunakan cat itu membersihkan gigi kakak, dan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Terus habis itu untuk 1 tahun sebelumnya kakak itu bertemu dengan dokter gigi itu 1 tahun sebelumnya. Terus habis itu untuk alasannya itu untuk membersihkan pada bagian gigi atau scaling. Terus habis itu kakak itu mengalami mulut kering dari beberapa kali. Terus habis itu kakak paling sering itu mengonsumsi gula setiap hari. Terus untuk minuman manis itu cuma berapa kali dalam seminggu. Terus habis itu kakak juga tidak mengonsumsi tembakau, tidak mengonsumsi alkohol. Terus tingkat pendidikan terakhir kakak itu di tingkat universitas atau S1. Jadi mungkin sudah cukup baik untuk kondisi gigi dan mulut kakak, tapi mungkin kakak bisa mengurangi seperti makanan manis seperti tadi. Mulai itu kan kakak mengonsumsinya kan berapa kali dalam seminggu, lah itu kakak mungkin bisa dikurangi, karena kalau kebanyakan makanan manis itu juga bisa menimbulkan adanya karies gigi atau gigi berlubang. Terus kakak tadi kan juga dapatkan informasi kalau misalnya kakak itu jarang menggunakan benang gigi. Lah benang gigi itu mungkin kakak bisa menggunakan untuk bersihkan pada bagian sela-sela gigi. Kalau misalnya tidak dibersihkan itu makanannya itu menumpuk di sekitar situ, yang lama-kelamaan kalau tidak dibersihkan bisa menimbulkan sisa makanan itu menjadi plak, bahkan menyebabkan karies gigi atau berlubang seperti itu. Terus kan tadi kan dapatkan informasi juga kalau kakak itu sering mengonsumsi teh dan kopi, dimana itu kan ada kandungan kafein. Nah, kalau misalnya kafein itu dikonsumsi sering, itu bisa menimbulkan mulut kering karena air liur itu produksinya itu menjadi berkurang seperti itu Kak. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, mungkin segini aja wawancara dari saya. Mungkin terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.